Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu siapkan peralatan pembelajarannya, rapikan meja, lihat di bawah mejanya ada sampah, apabila ada sampah dibuang ke tempat sampah ya. Ayo. Sudah selesai? Sudah. Nah, baiklah kita akan memasuki pembelajaran yang selanjutnya. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang kebersamaan. Jadi kebersamaan kita di rumah itu ada siapa aja? Ayah, ibu, kakak, adik, dan lain-lainnya. Nah, jadi pada hari ini kita melanjutkan tema selanjutnya, memasuki pembelajaran keempat. Nah, coba kalian lihat, kalian amati gambar yang ada di foto ini. Apa? Ada siapa aja ini? Siti dan Ali. Nah, jadi ini keluarga Siti. Coba dibaca, ayo. Dibaca depan. Hampir setiap malam Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, jadi kegiatan Ali di rumah apa aja? Mengerjakan tugas. Terus Sholat berjamaah. Nah, selanjutnya coba amati foto ini, gambar ini, ayo. Diamati. Dilihat. Ada siapa? Siti. Mengaji bersama keluarga. Yang selanjutnya yang di bawahnya? Edo dan Beni beribadah bersama keluarganya di gereja. Nah, jadi kegiatan keagamaan antara Siti dan Edo Beda. berbeda. Nah, yang ini Dayu beribadah bersama keluarga di pura. di pura. Jadi mereka itu saling berbeda agama. Nah, coba kalian lihat kegiatan Siti di rumah ini. Mengaji. Apakah kalian bersama keluarga sering mengaji bersama? Sering. Apa aja yang kalian lakukan bersama keluarga di rumah? Apa? Sholat berjamaah. Pernah nggak melakukan kegiatan seperti yang Siti lakukan bersama keluarganya? Pernah. Bagus kalau pernah ya. Sekarang sekarang ibu mau tanya sama kalian. Di dalam Indonesia itu terdapat beberapa agama. 6. Ada agama apa aja? Islam, Hindu, terus Buddha, terus Kristen, terus Konghucu. Jadi ada 6. Masing-masing dari agama-agama tersebut tahu nggak hari rayanya ada apa aja? Tahu. Coba dari agama Islam ada hari raya apa aja? Tahun Baru Hijriah, Terus? Maulid Nabi, Terus? Isra Mi'raj, Ayo, depan. Apa lagi? Tahun baru yang ada di Islam. Nuzulul Quran, Terus? Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kalau yang di agama Kristen ada agama hari perayaan apa aja? Niken. Natal, kenaikan Yesus, Jumat Agung, Paskah. Kalau di hari raya agama Katolik, Abel? Katolik. Ayo. Advent, Natal atau kelahiran Yesus, Kamis Putih, Sabtu Suci, Paskah, kenaikan Yesus, dan Pentakosta. Yang belum disebutkan hari raya apa aja? Hindu. Di Hindu ada hari raya apa? Nyepi. Terus? Siwa Ratri. Terus
Magerwesi, terus Kuningan, Kuningan, Balungan, Balungan. Depa, Selanjutnya hari raya agama Buddha. Agama Buddha ada apa aja? Waisak, Waisak, terus Katina, Katina, Makapuja, Makapuja, Ulambana, Ulambana, Asadha, dan Asadda. Yang terakhir Konghucu, Konghucu. Nah, Konghucu itu hari rayanya apa aja? Hari raya Konghucu aja ya. Tahun baru Imlek. Lagi Gok. Hah? Terus ya Cap Gome. Kemudian Nabi Konghucu, ya laginya Pehcun. Nah, jadi kalian semua harus tahu di agama Indonesia itu ada beberapa agama dan kalian juga harus tahu perayaan hari raya apa aja yang ada di agama mereka. Nah, sekarang Ibu ada tugas buat kalian. Ini kalian isi sebentar. Kalian isi kegiatan keagamaan yang telah kalian amati dari gambar tersebut dan kemudian nanti kalian diskusikan bagaimana sikap kalian terhadap teman yang berbeda agama dan kegiatan kalian bersama keluarganya. Mengerti? Mengerti. Ya udah nih, kerjakan ya. Nah, kerjakan. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, sekarang setelah kalian mengisi kegiatan kalian bersama, setelah kembali dongeng. Jadi kalian di sini membuat dongeng sesuai dengan kreasi kalian, menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, temanya yaitu tentang kecerdikan membawa kebaikan. Jadi kalian belajar membuat sebuah cerita menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Nih, kerjakan. Tahu bagaimana cara menulis cerita yang baik dan benar? Yang pertama kita harus mencari inspirasi. Inspirasi itu berasal dari pengalaman kita, pengalaman dari kegiatan apapun, dari berbagai foto, dari berbagai kegiatan yang pernah kita alami. Yang kedua yaitu kita mencari tokoh. Tokoh itu orang yang terlampir dalam cerita tersebut. Yang ketiga, kita pilih latar cerita. Latar cerita yang bakal kita buat dalam sebuah cerita. Kemudian buat kerangka plot. Selanjutnya pilih sudut pandang antara orang pertama dan orang ketiga. Mengerti? Mengerti. Ya udah, kerjakan dulu ya. Iya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ayo salah satu teman kalian membacakan cerita yang telah dibuatnya. Ayo, Kay. Bacakan ya, biar teman-temannya tahu cerita yang Kay tulis. Baiklah, saya akan menceritakan yang bertema kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, ular sangat ingin memangsa tikus.
Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asyik melahap makanannya. Ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, teriak ular, mengancam tikus. Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam kalau hanya mengancam seekor sah. Ular sangat marah mendengar ejakan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar mengendap-endap mendekati sarang tikus itu. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata ular, mengagetkan tikus. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lalu cari sarang ular. Baiklah, dari itu saya akan mengucapkan terima kasih. Nah, ayo tepuk tangan. Ya, terima kasih ya, Ke. Nah, jadi teman kita, Ke, udah bisa menuliskan sebuah cerita dengan baik dan benar. Nah, yang teman-teman lainnya udah pada bisa semua? Bisa. Nah, sekarang jadi setelah kegiatan mengaji dan belajar, Siti dan keluarganya itu menikmati kue yang telah dibuat ibunya. Jadi ibunya itu membuatkan sebuah kue yang akan diberikan kepada 4 orang anaknya. Nah, pertanyaan ibu, bagaimana cara ibunya Siti bisa membagi kue itu sama besarnya kepada anak-anaknya? Apa yang harus dilakukan Ibu Siti? Dibagi apa? Dibagi bagaimana? Empat bagian sama rata. Sama rata apa sama besar? Besar. Coba. Sebelumnya pecahan itu apaan sih? Pecahan sebagai bagian yang berukur sama dari satu yang utuh. Ayo diulang nih Ken. Pecahan bagian yang sama utuh. berukuran Utuh. sama dari satu yang utuh. Coba ini. Lihat, belakang. Nah, sekarang coba dilihat. Nah, ini berapa? 4 bagian. Kok 4 bagian? 1 4. Coba dilihat, yang diarsir berapa? Tuh, ada berapa kotak ini? 4. Jadi 1 per 4. 1 per 4. Jadi di dalam satu buah persegi panjang ini ada 4 bagian, tetapi yang diarsir hanya 1. Jadi 1 per 4. 3. Nah, sekarang coba dilihat ya. Buah lingkaran. Lingkaran itu dipotong menjadi 4 bagian. Nah,
Jadi ada berapa potong? 4. Kalau dipisah-pisah seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi 1 per 4. per 4. Nah, Ibu ada contohnya. Kalian bagi menjadi 4 bagian. 3. Nah, sekarang Ibu ada contohnya. Nih. Masing-masing kalian bagi menjadi 1 per 4 bagian. Nih. Nih. Bagi. Jangan dimakan ya. Iya. Ayo. Bagi 1 per 4 bagian. Ayo. Yang sama besarnya. 3. Sudah selesai? Sudah. Kok ini nggak sama besarnya? Gimana ini? Yang ini? Ini nggak sama besar. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Di dalam kehidupan sehari-hari kalian, yang bisa dibagi 1 per 4 apa aja? Kue, terus roti, donat, tomat, terus Kue. jadi 3. nah, jadi misalkan kalian mempunyai 1 buah donat, kemudian kalian mempunyai 4 orang teman. Jadi kalian harus membagi donat itu berapa potong? 4 potong yang sama besar. Biar Adil. adil. 3. Nah, sekarang Ibu ada latihan soal buat kalian. Kerjakan ya. Ya. Nih. Nih. Ayo dirapikan dulu makanannya. Apanya, Bu? Kerjakan ya. Berkelompok. Ayo. Tiga. Sudah anak-anak? Belum. Ada yang tidak paham? Ini kan arsirlah 1/4 bagian dari gambar berikut. Kalau 1/4 berarti kayak contoh yang di papan tulis itu loh. Yang ini? Ngerti? Sudah? Sudah? Sudah. Sudah anak? Sudah. Baiklah. Kalau yang sudah dikumpulkan ya.